Ayu Ting Ting siap dipersunting. Sempat diisukan dekat dengan Ivan Gunawan dan Didi Riyadi, nyatanya hati Ayu berlabuh pada sosok Adit Pradana Djayusman, putra petinggi bank swasta lulusan S2 dari Universitas Bergengsi di Belanda. Baru mengenal Adit, Ayu sudah go publik hubungannya dengan sang kekasih. Mungkinkah karena latar belakang keluarga, pendidikan yang bagus membuat Umi Kalsum dan Ayah Rozak auto setuju dengan pilihan Ayu? Benarkah Umi Kalsum dan Ayah Rozak sudah tak sabar menunggu kedatangan calon besan untuk membicarakan pernikahan Ayu dan Adit? Benarkah Didi Riyadi masih mengharapkan Ayu Ting Ting? Bersama saya, Dia Sustari, akan mengupas di balik kisah asmara Ayu Ting Ting dan Adit Pradana Djayusman. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Cintaku kan selalu tertuju pada jalinan kasih yang dirajut pedangdut Ayu Ting Ting dan Adit Pradana Djayusman menjadi salah satu berita yang paling banyak dicari netizen Indonesia sepekan terakhir. Sebagai artis yang sangat hati-hati dalam mengurai kehidupan pribadi, kemunculan Ayu dan Adit di depan awak media membuat pemirsa semakin penasaran. Sudah seserius itukah hubungan Ayu dan Adit? Doain aja mudah-mudahan saya bahagia, saya happy terus. Karena tadi saya bilang saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Minta tanggapannya dong tentang Ayu punya pacar baru. Ya, Kak, tanggapannya gimana? Seneng lah, happy, bahagia. Udah dikenalin belum sih Kak Ruben sama pacarnya? Meski Ayu masih bungkam soal kedekatannya dengan Adit, berita di luar bergulir bak bola liar yang tak terkendali. Tapi tak ada asap jika tak ada api. Fakta yang diungkapkan sahabat dan keluarga Ayu setidaknya menyiratkan bahwa pelantun lagu Alamat Palsu itu sudah menemukan cinta asli bak Mas Murni 99 karat. Cinta yang dirajut Ayu dan Adit dengan benang-benang rindu dan kesetiaan. Apa benar Kak Olin yang memperkenalkan keduanya? Banyak banget, ini banyak banget yang DM dari fansnya Ayu dan lain-lain. Enggak, bukan aku yang comblangin, tapi memang kalau dalam mereka waktu itu kita sempat jalan berapa kali gitu, terus udah as long as mereka happy ya alhamdulillah. Yang dalam hubungan adalah yang terpenting tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil dari orang lain gitu, miliknya orang lain, itu yang penting sih. Iya, pasti senang banget sih Neng, tentunya. Orang tua kan doain, mengharapkan supaya dia udah punya pendamping lagi yang terbaik pasti. Tapi kayaknya sudah deket banget ya sambil. Amin, alhamdulillah deket ya. Deket. Ganteng calon mantu ayah mudah-mudahan. Berapa bulan ya? 2 bulan yang lalu belum. Itu baru 2 bulan yang lalu kok. Masa Ayu luluh ya? Yang aku tahu memang Adit ini orangnya lempeng sebagai laki-laki. Terus juga dia orangnya nggak neko-neko, bukan tipe orang laki-laki yang genit. Terus juga terlihat juga orang yang ya udah hidupnya kayaknya cuma buat kerja, buat anak gitu, buat keluarga gitu sih. Makanya aku kadang suka bilang gila, gue sih masih amazed aja gini hari masih ada laki-laki model kayak lu tuh yang lempeng gitu. Ya, dari Olin Mendeng terungkap bahwa Ayu dan Adit sudah menjalin hubungan serius sejak Agustus lalu, tapi baru go publik di awal Oktober ini. Jejak cinta Ayu dan Adit pun bisa ditelusuri di album digital yang tersebar di media sosial dan hiburan. Kabarnya,
Diam-diam orang tua Ayu dan Adit sudah bertemu untuk membicarakan persiapan pernikahan. Seperti inilah ekspresi ayah Ayu kala membicarakan calon menantunya. Iya. Ya senang banget sih, alhamdulillah, bersyukur banget ditunjukin. Kita selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikirimin seorang sosok imam yang baik. Alhamdulillah kita bersyukur. Ternyata alhamdulillah benar dikirim sama Allah. Amin, 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 Allahumma amin. Ya kaget tuh, sempat kaget lah ya, tentunya kaget gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting sayang sama Ayu, sama Bilqis, sama keluarga dekat. Ditemui di lain kesempatan, ayah Ozak dan Umi Kalsum istrinya tak lagi sungkan menceritakan kedekatan mereka dengan sang calon besan, Bambang Setiogroho, yang merupakan salah satu petinggi sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. Aku bahagia Ayah sama ibu happy banget ya sekarang mukanya. Alhamdulillah. Ya pastilah, kau tahu. Kan udah kesebar. Doain aja ya, Ki. Kemarin pakai baju putih-putih ngapain, Bu? Ya Allah, ada deh. Aja. Pertemuan keluarga ya. Mau tahu aja. Pertemuan keluarga. Bu, itu lagi di rumah Adit ya? Di rumah siapa ya? Kayaknya di kebun kita ya. Masa? Di rumah kita kayaknya. Di rumah Adit ya, Bu? Ya, di rumah Aditnya. Doain aja lah. Kemarin ibu ulang tahun, terus ada videonya katanya tuh ada orang tuanya Adit juga, ada Adita juga. Kok tahu sih? Iya, aku baru sadar. Iya, ini bener ada Aditnya. Lihat aja ya semuanya. Pada yang tercinta dan hanya untuk. Meski sudah autoklop dengan lelaki pilihan Ayu, ayah Ozak dan Umi Kalsum tetap berpegang teguh pada adat ketimuran. Sebagai pihak wanita, mereka hanya menunggu pihak pria untuk menyampaikan lamaran secara resmi. Waktu lamban peduli. Kan teteh tipe orang yang nggak pernah mau memaksakan gitu. Karena kan kita pihak perempuan ya, nggak bisa gimana-gimana. Insya Allah, doain aja. Tahun ini ya? Doain, insya Allah. Ada pertemuan keluarga orang tua Adit. Udah sering ketemu juga, udah ketemu. Oh, artinya sudah saling mengenal. Kenal. Ayah juga kenal sama mama, sama ayah. Sama ayah Adit juga baik banget. Sebagai orang tua, ayah Ozak dan Umi Kalsum berharap Ayu segera mengakhiri masa kesendiriannya. Rasanya 6 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuka hati dan mempersilahkan cinta Adit bertahta di singgasana kalbunya. Apalagi sejak Ayu beberapa kali gagal menjalin kasih dengan selebriti, ayah Ozak dan Umi Kalsum berharap putri sulung mereka berjodoh dengan pria dari kalangan biasa, dalam arti bukan artis atau menggantungkan hidup di industri. Yang penting kita bisa tahu lebih dalam dulu, karena kan juga biar bagaimanapun kan sama-sama pernah gagal gitu ya, pasti menurut aku mau dari sikap perempuan, laki-laki juga pasti kepingin mendapatkan pasangan yang baik, yang tidak akan memberikan kegagalan yang berikutnya. Itu sih sebenarnya. Makanya dari kemarin saya selalu bilang, ayo nikah kapan? Tahun ini apa tahun depan? Karena saya nggak tahu jodoh saya siapa. Saya ngucap itu doa, malaikat lewat diaminin, kenapa enggak gitu. Jadi saya sekarang mau berucap yang baik-baik aja. Jadi saya minta doanya aja. Doain. Nanti pasti diundang. Alhamdulillah cocok.
Lantas bagaimana prediksi pakar metafisika Mbak Yo tentang rencana pernikahan Ayu dan Adit? Benarkah Ayu masih ragu dengan status Adit yang kabarnya masih rebutan hak asuh anak dengan mantan istrinya? Sebelumnya, kumbang-kumbang yang mendekati Ayu Ting Ting datang dari kalangan selebriti seperti Didi Riyadi dan Ivan Gunawan. Bahkan Syifa, adik Ayu, sempat berharap kakaknya menikah dengan Didi. Tapi soal hati dan getar-getar cinta, Ayulah yang merasakannya. Pelantun lagu Sambalado itu seolah kelepek-kelepek di hadapan Adit. Lantas, bagaimana Ayu menyikapi status duda yang disandang Adit? Benarkah setelah menikah, Ayu akan membatasi aktivitasnya di industri hiburan? Baby, take my hand, I want you to be my husband. Belum lama kenal Adit Pradana Jayusman, tapi Ayu Ting Ting sudah mantap menentukan pilihan. Sikap Ayu itu menjadi kejutan besar bagi halayak, karena selama ini ia sangat selektif dalam memilih calon suami. Netizen yang kritis pun bisa membedakan mana hubungan Ayu yang cenderung gimmick atau demi konten, mana yang serius. Kali ini rupanya Ayu serius. Persiapan pernikahan tinggal dimatangkan. Tapi apa yang membuat Ayu seolah mudah luluh pada pesona Adit Pradana Jayusman? Alhamdulillah bisa kembali lagi. Kayu ini tentang hubungannya ini, dengar udah Mas, pertemuan kalian gimana Kayu? Saya mau tanya, saya juga berhak bahagia dong. Saya juga pengen bahagia. Gitu. Jadi doain aja. Mudah-mudahan ya kali ini anak ibu bahagia gitu kan. Gak ada macem-macem lagi, gak ada musik gimana-gimana lagi. Ya Bilkis kan termasuk orang yang cerewet ya sama bundanya kan. Cepet dulu kan jangan nikah, ini gitu kan. Ya alhamdulillah lah bisa ngebawa semuanya. Asik, kenal dirimu. Asik. Ya, netizen yang super julid menduga Ayu terbuai oleh latar belakang Adit. Seperti yang dilansir sejumlah media, Adit adalah putra sulung Bambang Setiogroho, salah satu petinggi bank swasta terbesar di Indonesia. Ia adalah sarjana kimia dari sebuah universitas negeri di Bandung yang kemudian mendapatkan beasiswa S2 di University of Twente, Belanda. Pengalaman kerja Adit pun cukup mentereng. Ia pernah bekerja di Michigan, Amerika Serikat. Pekerjaan terakhir yang dilakoni pria berusia 34 tahun ini adalah sebagai Head Technical Service dan Development Specialist di perusahaan minyak dan energi yang berpusat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Lalu benarkah latar belakang pendidikan dan pekerjaan Adit itu yang membuat hati Ayu kelepek-kelepek? Ya itu makanya ibu bilang semuanya kan pasti apa yang nyangkut di Ayu pasti cari tahu gitu. Ya mudah-mudahan deh bisa diterima juga sama keluarganya, pihak keluarganya. Amin, 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 Allahumma amin. Ya kaget tuh, sempat kaget lah ya, tentunya kaget gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting sayang sama Ayu, sama Bilkis, sama keluarga dekat. Biarin mereka lagi berjalani dulu gitu kan. Pokoknya minta doanya aja buat semuanya. Kalau jodoh kan gak kemana ya. Terbaik. Gitu. Mau sekarang, besok, tahun depan, terima aja. Saya kalau nikah lagi pokoknya saya harus langsung punya anak banyak aja. Yes, saya maunya non-stop. Biar ibu sama ayah saya bikin TK buat anak-anak saya. Semoga tahun depan ya. Amin. Ya, sebagai orang tua, Ayah Ozak dan Umi Kalsum tak muluk-muluk dalam menentukan standar calon menantu idaman. Selain bertanggung jawab dan sayang sama Bilkis, sang cucu semata wayang, mereka berharap Adit bisa menjadi imam yang baik bagi Ayu. Idaman banget. Nah, udah ibu keluarin kan. Idaman banget. Hah? Sosoknya seperti apa sih sampai dibilang idaman? Iya, satu ya bukannya ibu ini ya alhamdulillah kan dari
habis juga kan gitu. Yang satu lagi ibadahnya alhamdulillah. Apa yang Ayu harapkan? Baik-baik, jadi nggak perlu lagi ada yang dibesar-besarkan, tidak perlu lagi ada yang dikulik. Biarkan saya dan kehidupan pribadi saya menjadi ranah pribadi saya dan juga keluarga, itu aja. Aku nggak kasih kamu pergi. Sebelum bertemu Adit, Ayu harus melewati kisah cinta yang panjang dan berliku. Meski kumbang-kumbang dari ranah hiburan selalu mendekatinya, Ayu seolah tak mau jatuh di lubang yang sama. Wisnu Aji, mantan fashion stylistnya, sering mendengarkan betapa galaunya hati Ayu jika sudah bicara soal cinta dan memilih pendamping hidup. Seringkali Ayu gelisah, tak bisa tidur malam karena ada segumpal resah yang tak bisa diungkapkannya kepada orang tua dan adiknya. Aku sama Ayu tuh dulu, aku manggilnya Mona ya, atau enggak Bu Ayu. Itu tuh dekatnya gimana ya? Kalau menurut aku sih, ketika aku udah dipercaya sama orang buat bekerja sama tuh, rasa sense of belonging di diri aku tuh kayak muncul gitu loh, kayak oh oke, aku harus tanggung jawab nih sama semuanya gitu, nggak cuma performing dia atau nggak cuma tentang pekerjaan tapi tentang personal life-nya. Bukan berarti aku mau ikut campur ya, tapi kayak ya udah seru aja. Jadi yang nggak orang tahu, aku pernah sedekat itu sama Bu Ayu tuh, kayak sampai beberapa kali kita pernah hangout pakai mobil aku pribadi, sampai dia bilang, kaca mobil lu kayaknya lu gelapin deh. Sampai aku gelapin tuh kaca mobil, maksudnya sampai dibikin senyaman mungkin dia ada di mobil aku. Itu sih apa yang Bu Ayu keluh kesahkan ke aku belum tentu nyampe ke orang lain gitu loh. Itu yang menurut aku kayak wow, sebuah apa ya, sebuah penghargaan buat aku, kayak dipercaya untuk jadi sumber keluh kesah dia, terus kayak sharing cerita dia gitu sih. Seberapa deket aku sama keluarga Bu Ayu sendiri, bisa dibilang kalau ke ibu deket sih, ibu mom ya, aku manggilnya ibu mom. Ibunya mungkin satu, kayaknya kan gak ada anak cowok tuh di keluarga, jadi mungkin kayak dia men-treat aku sebagai anak cowoknya kali, jadi makanya aku bisa sedekat itu sama ibu. Ya, di puncak kegalauan, Ayu percaya masih ada kereta yang akan lewat. Masih ada cinta yang mewarnai sisa hidupnya. Ayu hanya perlu menunggu dan berdoa agar sang pangeran itu datang membawa sejumput cinta sejati. Lalu bagaimana terawangan pakar metafisika Mbak Yo tentang hubungan Ayu dengan Adit? Udah dalam memang saya lihat, dan memang udah walaupun sebentar tapi udah dalam dan merasa cocok, nggak apa salahnya buat daripada lama-lama dari pikiran timbul yang tidak baik, ya tidak ada salahnya untuk mempercepat satu perkawinan. Karena apa? Saya lihat udah ada bau-baunya bunga perkawinan, sudah ada di sini. Saat Ayu tengah menggantungkan asa pernikahan, muncul kabar tak sedap tentang masa lalu Adit. Pasalnya, Adit yang bercerai dari Fatimah Saidah pada 2016 silam, kabarnya masih terbelit kasus rebutan hak asuh anak dengan sang mantan istri yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Lalu bagaimana tanggapan ayah Ozak dan Umi Kalsum tentang masa lalu sang calon menantu? Dekat, semuanya dekat, anak-anak juga baik. Kalau tadi saya bilang tiap permasalahan pasti ada konflik, ada konflik yang susah disatukan ataupun bisa disatukan. Tiap hubungan pasti ada permasalahan, kerikil itu ada. Saya lihat di sini nanti akan ada masalahnya, sampai pihak ketiga, ada juga yang mungkin rumor-rumor atau bahasa-bahasa ataupun cerita-cerita kemarin yang tidak menyamankan satu sama lainnya. Ya kalaupun lebih ya kita doain aja, pokoknya yang baik-baik, yang penting Ayu happy, siapapun pasangannya happy, begitu juga sebaliknya dengan Adit, gitu aja. Doain saya biar saya dan keluarga sehat, bahagia selamanya, amin. Mudah-mudahan anak Ayu diberikan kesehatan, mudah-mudahan langgeng ke depannya, nanti menjadi mudah-mudahan sampai ke jenjang pelaminan dan juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nanti pastinya bahagia. Kalau ayah doain, yang penting lihat anak bahagia udah bersyukur banget.
Lalu benarkah Didi Riyadi masih mengharapkan cinta Ayu? Mengapa Ivan Gunawan tak mau membuatkan gaun pengantin untuk Ayu? Benarkah Igun cemburu? Ivan Gunawan dan Didi Riyadi pantang menyerah mengejar cinta Ayu Ting Ting. Kini keduanya tampaknya harus berhenti untuk menaklukkan pelantun lagu Samba Lado itu. Pasalnya, Ayu sudah menemukan tambatan hatinya pada seorang duda satu anak, Adit Pradana Jayusman. Meski baru mengenal Adit, Ayu rupanya sudah mantap untuk segera naik pelaminan. Benarkah Igun dilanda patah hati saat mendengar kabar Ayu akan menikah? Ngeliat Ayu punya pacar baru, tanggapannya gimana? Senang. Cemburu nggak Kak Igun? Enggak, alhamdulillah, doain biar langgeng. Ngerasa di PHP-in nggak sih Kak Igun? Enggak. Waktu itu Kak Igun sempet dijodoh-jodohin sama Ayu. Ngerasa di PHP-in? Enggak. Gimana tanggapan? Patah. Ting udah punya pacar. Nggak apa-apa. Oke. Oh, Baik-baik aja. baik-baik aja ya? Aku sih yes. Aja, aku ikut ayah rojak aja. Iya, oke. Di hatimu ku ini siapa? Ya, Igun memang sudah lama gencar mendekati Ayu. Ia bahkan terang-terangan sempat ingin melamar dan menikahi Ayu. Bahkan saat ulang tahun Ayu yang ke-28 pada Juni lalu, Igun sengaja hadir dan memberikan kado untuk Ayu. Sayang, meski telah berusaha menaklukkan hati Ayu, cinta tulus Igun tak terbalas. Ayu seolah hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat. Lalu apa tanggapan Igun perihal Ayu yang akan Kenapa nggak? Kan banyak desainer Indonesia. Oh, Ayu nggak minta Kak Igun jadi desainernya? Enggak, saya juga nggak nawarin diri. drummer band Elemen Didi Riyadi yang sempat digadang-gadang menjadi calon suami Ayu juga harus menelan kecewa lantaran Ayu justru melabuhkan hatinya pada pria lain. Padahal saat Ayu berulang tahun, Didi dengan sengaja meluangkan waktu untuk memberikan kejutan spesial untuk ibu satu anak itu. Bahkan Didi seolah siap menjadi ayah sambung bagi Bilkis Humaira Razak, putri satu-satunya Ayu. Kalau nggak bawa apa-apa, maksudnya juga datang juga. Bawain cinta. Oh, adanya ngomong bawain cinta. Kalau nggak bawa kue, udah senang, maksudnya udah ada waktu, makasih. Bisa kasih surprise. Didi datang, makasih banget, udah sempetinnya ya. Baik-baik aja sih. Tapi udah menuju ke serius gak sih Kak Didi? Kenapa? Udah menuju serius gak sih mungkin? Ya itu sih nanti ya urusan antara kita aja. Nggak ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu. Apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu. Saling support itu yang paling pasti. Dan yang paling penting dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu. Intinya kalaupun nggak pernah ada yang tahu one day memang benar gue jadi sama Ayu atau apa gitu, itu natural gitu loh.
Menuai restu dari Umi Kalsum dan ayah Rozak, Ayu seolah masih galau untuk menerima cinta Didi. Ayu seolah ragu jika Didi bisa menjadi pendamping hidup seperti keinginannya. Padahal Didi yang usianya sudah menginjak 39 tahun justru siap untuk menjadikan Ayu sebagai istri. Ada nggak sih Kak minta ke Ayu gitu, maksudnya untuk ayah atau pendamping itu atau gimana? Enggak sih ya, jalanin aja kalau nanti udah ada jodoh. Sekarang Teteh berarti dijemput mulu ya Bu? Kemarin kan ada videonya tuh Bu, dijemput. Kalau ada waktunya mungkin gitu. Kalau ada waktunya kan dia juga kerja, dia juga sibuk tuh. Ya, insya Allah pokoknya kita mah nggak pakai kita ngomong juga pasti Ayu lebih hati-hati ya. Kita sebagai orang tuanya support apapun keputusan dia, dan juga apa ya sebutnya ya semuanya terserah tergantung Ayu. Yang penting dia udah tahu apa yang kita inginkan juga. Insya Allah Ayu bisa paham dengan apa. Oh Tuhan, apalah cinta. Igun dan Didi mungkin harus menelan kekecewaan lantaran sang pujaan hati telah memilih melabuhkan hati pada sosok pria yang dicintainya. Didi bahkan memilih menghindari awak media lantaran sakit hati mendengar kabar pernikahan Ayu. Namun demi kebahagiaan Ayu, kedua pria yang sempat berharap akan cinta Ayu ini seolah pasrah dan mendoakan kebahagiaan untuk Ayu. Kak Igun sama Kak Ruben, tanggapan dong tentang Ayu. Kak Igun, tanggapannya gimana Kak Igun? Ngeliat Ayu punya pacar baru, tanggapannya gimana? Ya pengennya sih tapi kan dilihat dulu, ini kan lagi COVID masih ya, situasinya masih seperti ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang dulu kan gitu. Iya, jemput alhamdulillah kalau lagi memang nggak sibuk bisa jemput. Amin, doain aja. Kalau yang baik-baik saya aminin, kalau yang tidak baik ya doain aja. Doain aja, saya cuma minta sama Allah kasih saya jodoh yang baik, yang bertanggung jawab, soleh, sayang, jujur, setia, itu aja yang saya minta. Udah ya, jangan diperbesar lagi, biarkan saya hidup tenang sama keluarga saya, oke? Terima kasih teman. Nggak ada Mbak, ini cincin saya semua. Nggak ada dibuat-buat, nggak ada. Ya? Pada putaran sama, namun titik berbeda. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Selain harus pintar-pintar jaga kesehatan, kita juga harus perhatikan kebersihan, disiplin cuci tangan, dan social distancing, utamakan kesehatan, serta rutin ganti popok yang selalu diterapkan Yati Oktavia dan Pagi Suito. Lantas, apa ya tips sehat dan selalu aktif ala pasangan romantis ini saat memasuki usia senior? Simak ulasannya sesaat lagi. Saya, Dia Sestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.